Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah, lantunan yang sangat luar biasa dari Azmi. Ya, tentunya juga ini akan diuraikan oleh guru kita yang tentunya juga sebentar lagi akan kita temui. Tapi sebelumnya kita mau dengar dulu semangat majelis yang ada di Masjid Al-Mukarramah Cikarang. Semangat! Masya Allah. Ya, tentunya juga para hadirin sekalian, berhubung sekarang kesempatannya saya di sini juga menyapa saudara-saudara saya yang ada di Tegal, ya, keluarga saya yang ada di Tegal karena keluarga dari ayah saya. Keprimen kabare? Ape? Ape? Wah, orang Tegal apa karena Tegal? Kenapa ngomong Tegal? Karena ustaznya dari Tegal. Ustaz Kiai ini dari Tegal. Tegal ya, wah, rekannya pira. Oke, kalau gitu kita akan dengar tausiah dari Ustadz yang dari Tegal ini. Buat pemirsa semuanya, masih di Cahaya Hati Indonesia. Kepada Kiai Misbahuddin, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Kepada ibu-ibu dan para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Pembawa acara yang paling ganteng dewek Tegal. Iya. Ini ternyata keturunan dari Tegal, Mas Ari yang saya hormati. Muslim yang benar-benar muslim adalah orang Islam yang mau melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Termasuk di dalamnya adalah ketika melakukan ibadah apapun juga benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah
Tuhan semesta alam. Jadi ketika kita melakukan apa saja, termasuk di dalamnya adalah sholat, benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan sholat karena bareng karena bagus. Melakukan puasa Ramadan karena melakukan sodako karena jadi semuanya karena Allah, Bu. Dalam Al-Quran juga menjelaskan fasholli lirabbika wan. Pinter Mas Ari. Masya Allah, tegal kabeh. Tegal kabeh. Ya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi seandainya ada orang Islam ketika melaksanakan ibadah bukan karena Allah, sangatlah berbahaya, barang bahaya. Sholat bukan karena Allah tapi ingin dipuji oleh orang lain. Zakat bukan karena Allah tapi ingin dipuji oleh orang lain. Bersedekah terhadap orang banyak ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Kira-kira orang seperti itu ada apa tidak? Jawab. Mana orangnya? Oh kalau Mas Aryo, enggak. Kalau Yang ini paling yang paling kenceng Ustaz. ya enggak ada. Orang lah. Ora lah. Orang lah. Apa? Ya. Jadi ketika kita melakukan ibadah apa saja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim yang benar-benar muslim adalah harus melaksanakan sholat 5 waktu dengan sebenar-benarnya. Al-Quran menjelaskan aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'arra. Hafal, Qurannya hafal. Nah karena Quran ini Bu bahasa Arab harus diterjemahkan. Akan saya terjemahkan panjenengan milih panggo bahasa Indonesia apa bahasa Inggris jawab. Bahasa Indonesia apa bahasa Inggris jawab. Kalau bahasa Inggris saya enggak bisa sih. Akan nuding Mas Ari. Silakan Mas Ari. Aqimus sholah, dirikanlah sholat. Dan tunaikanlah zakat. Ya, seandainya orang melakukan ibadah bukan karena Allah, bisa menjadikan na'udzubillahimin syirik secara samar-samar. Ya. Menjadikan apa? Syirik secara samar-samar. Sedangkan Bu, ibadah itu ada 3 macam. Ini berapa Bu? Ini berapa? Ini? Seperti TK. Ya. Ingin tahu apa? Ingin tahu banget jawab. Pertama ibadah lewat hati. Kalau sakit hati sakitnya di mana? Di sini. Ayo ting ting. Ya. Pertama ibadah lewat hati. Yang kedua ibadah lewat lisan atau ucapan. Yang ketiga ibadah lewat badan. Pertama ibadah lewat hati. Contohnya cinta terhadap semua makhluk Allah. Ya apa sih? Cinta terhadap makhluk Allah. Takut kepada Allah. Termasuk di dalamnya adalah niat yang baik. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Datang ke sini sudah niat atau belum? Niatnya apa? Niatnya apa? Supaya disoting. Niatnya ngaji. Tolabul ilmi. Ketika kita sudah niat baik, akan dicatat oleh Allah. Allah akan berikan pahala. Allahumma. Yang kompak Allahumma. Kompak lagi Allahumma. Otot. Ya. Jadi ketika ada orang sudah bertekad melakukan satu kebaikan, di dalamnya adalah mengaji di acara Cahaya Hati Indonesia. Ternyata
tidak bisa berangkat karena ada uzur. Dari semalam sudah niat, oh saya mau berangkat sebab Bapak mau di-syuting. Ya, ternyata ketika sudah siap-siap ada halangan, apa? Mencret. Mencret. Karena mencret maka tidak jadi berangkat. Kalau berangkat bahaya, nanti mencretnya di masjid. Kemudian tidak berangkat, Allah persiapkan pahala berapa? 1. Sudah niat, pahala tidak berangkat, pahalanya berapa? 1. Iya benar. Nah kemudian apa? Ketika kita melakukan niat yang baik, oleh sebab itu Bu, niat kita harus diluruskan. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niat. Mau berangkat nih, ternyata ketika mau berangkat ada tamu jauh dari Tegal. Ya, kemudian nemuin tamu, memuliakan tamu, tidak berangkat ngaji. Tapi semalam sudah niat benar-benar Allah kasih 1 pahala. Alhamdulillah. Tetapi seandainya ketidakberangkatannya itu karena malas, malasnya jangan melihat ke sini. Saya berangkatnya dari awal. Ya. Kalau ketidakberangkatannya itu karena malas, maka tidak akan dicatat pahala. Sebab Allah mengutus malaikat untuk mencatat semua amal perbuatan manusia. Di pundak kanan Allah mengutus malaikat mencatat semua perbuatan manusia yang baik-baik. Di pundak kiri Allah mengutus malaikat untuk mencatat semua amal perbuatan yang jelek. Bareng jelek. Jeleknya jangan ke sini, itu ganteng soalnya. Yang jelek-jelek. Jadi semua aktivitas manusia ini ada yang mantau. Di samping Allah juga ada 2 malaikat yang mantau. Oleh sebab itu kita harus ekstra hati-hati. Yang kedua, yang berapa? Yang kedua, ibadah lewat lisan, bareng lisan. Contohnya kita berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca tasbih. Maka Rasul bersabda, ada 4 ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama membaca subhanallah. Yang kedua alhamdulillah. Yang ketiga la ilaha illallah. Yang keempat Allahu akbar. Demikian yang dapat saya sampaikan, karena Mas Ari sudah berdiri, gantian saya yang akan duduk. Ya, barangkali dari awal sampai akhir banyak kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, siap-siap untuk yang di rumah atau di sini, siap-siap alat tulisnya, siap-siap untuk belajar karena sebentar lagi kita akan belajar ngaji di Ngaji Yuk. Maka jangan kemana-mana, hanya di Cahaya Hati Indonesia.